so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita dapat menjalankan kegiatan sehari-hari kita dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tidak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memaparkan materi saya. Perkenalkan, nama saya Lili Mustaqul Janah dengan NIM 2274230272, program studi Hukum Keluarga Islam dari kampus Ten Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Upaya Pemberantasan Korupsi. Baiklah, beberapa pendapat yang mengatakan mengenai pemberantasan korupsi. Nah, yang pertama, ada yang mengatakan menghukum dengan seberat-beratnya pelaku korupsi. Nah, dengan demikian, khususnya di bidang hukum ini, khususnya di hukum pidana, itu sudah menjadi jawaban yang paling tepat. Tapi apakah saat ini sudah terrealisasikan dengan benar? Oke, yang kedua, dengan bekal pendidikan, terutama pendidikan agama, di mana ini sangat menjadi peranan penting untuk memberantas korupsi. Tapi itu benar demikian, yang cukup dikejutkan, negara-negara yang korupsinya cenderung tinggi justru adalah negara-negara yang masyarakatnya dapat dikatakan cukup taat agamanya. Yang ketiga, untuk memberantas korupsi, sistem dan lembaga pemerintahnya serta lembaga-lembaga negaranya harus direformasi. Reformasi di sini itu meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan maupun pejabat publiknya. Ruang untuk korupsi harus diperkecil, transparan dan akuntabilitas serta akses untuk mempertanyakan yang dilakukan pejabat publik harus ditingkatkan. Penting pula untuk pembentukan lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi tersebut. Konsep pemberantasan korupsi. Korupsi ibarat penyakit kanker ganas yang sifatnya ini tidak hanya kronis tapi akut. Ia menggerogoti perekonomian sebuah negara secara perlahan. Namun pasti, penyakit ini menempel pada semua aspek bidang kehidupan masyarakat, sehingga sangat sulit untuk diberantas. Dapat dipahami bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Nah, ini dia poin paling penting, yaitu upaya penanggulangan kejahatan korupsi dengan hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan istilah politik kriminal atau criminal policy oleh J. Peter Hofstadter dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kebijakan penerapan hukum pidana atau criminal law application. Yang kedua, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana atau prevention without punishment. Yang ketiga, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Dari 3 kebijakan tadi, bisa kita singkat menjadi 2 jalur, yaitu jalur yang pertama adalah jalur penal, yang kedua adalah jalur non-penal. Nah, upaya pertama adalah upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana dengan menghukum atau memberi pidana, penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Yang kedua, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif yang penyebab terjadinya adalah kejahatan, dalam hal ini ialah korupsi.
yakni berpusat pada masalah-masalah baik politik, ekonomi, maupun sosial yang secara langsung ataupun tidak langsung yang menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan korupsi tersebut. Nah, berbagai strategi dan upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama, pembentukan lembaga korupsi. Dengan membentuk lembaga yang independen khususnya menangani korupsi, lembaga-lembaga tersebut salah satunya ialah KPK. Lalu dengan lebih ditingkatkannya lagi kinerjanya, reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik juga harus dilakukan. Karena semakin banyak meja yang harus dilewati, maka semakin banyak pula kemungkinan terjadinya korupsi. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaannya yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah ia menjabat. Korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutmen pegawai negeri dan anggota militer baru. Korupsi, kolusi, dan nepotisme sering terjadi dalam kondisi saat ini. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam hal persekutuan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi atau access to information, sebuah sistem harus dibangun di mana kepada masyarakat, termasuk media, diberikan hak untuk meminta segala informasi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Isu mengenai public awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian penting. Hal ini dapat dilakukan dengan kampanye tentang bahayanya korupsi. Yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu peraturan perundang-undangan yang harus ada untuk memberantas korupsi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering atau pencucian uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana korupsi pada instrumen hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini untuk mendukung pemerintah yang bersih perlu instrumen kode etik atau Code of Conduct yang ditunjukkan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, legislatif, maupun Code of Conduct bagi aparat lembaga peradilan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dan yang terakhir, yang kelima, monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian yang telah dilakukan. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi ini, dapat dilihat strategi atau program yang sukses dan yang gagal. Untuk yang strategi atau program yang sukses, sebaiknya dilanjutkan. Untuk yang gagal, sebaiknya dilakukan pencarian penyebabnya. Sejatinya lembaga permasyarakatan adalah lembaga yang bertujuan untuk merehabilitasi dan mensosialisasi pelaku kejahatan. Namun, dalam realitanya, tujuan ini sangat sulit untuk diwujudkan. Berbagai kasus narapidana yang dengan memberi suap dapat menikmati perlakuan istimewa saat berada di lembaga permasyarakatan dapat memperlihatkan bahwasanya hukum lebih bersikap diskriminatif. Dengan ini, justru daftar lembaga dan aparat hukum yang terlibat dan turut menumbuhkan korupsi bertambah panjang. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan mengenai upaya pemberantasan korupsi. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.